Terima kasih dan shalom buat Anda semua. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda boleh mengalami Tuhan secara nyata malam hari ini. Mari saya mengajak Anda sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menjamah dan mempersiapkan hati kita untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, malam hari ini kami bersyukur untuk malam hari ini, honor, di mana kami bisa diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka Bapak. Hari ini aku mengundang Engkau Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus, hadirlah bukan cuma di tempat ini, dari tempat ini menyampaikan firman, tapi dari semua rumah-rumah. Roh Kudus Kau jamah mereka. Hati kami terbuka untuk Engkau. Kami percaya kuasa dibatasi oleh tempat, waktu, tapi kuasa-Mu akan terus bekerja dimanapun, bahkan tidak dibatasi oleh apapun. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus ambil alih semuanya. Bekerjalah di tengah-tengah kami, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh mengerti, diberikan revelation, wisdom, to understand your word, untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa sekali lagi Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami persilakan Kau yang bekerja di tengah kami. We need your word, berbicaralah secara khusus. Bukan setiap kami mendengar firman, tapi Engkau sendiri berbicara dari hati ke hati untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Mari malaikat lakukan bagian kalian, bergeraklah, bekerjalah dari setiap rumah-rumah, supaya mereka boleh dibawa untuk mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya minta izin sebentar, saudara, untuk share screen saya. Lalu kita akan mulai. Ya. Ya, puji Tuhan, saudara. Malam hari ini saya berterima kasih kepada Bu Esther dan pengurus yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa supaya hari ini firman Tuhan yang disampaikan untuk semua Anda boleh mengerti dan semua Anda boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara, malam hari ini judul khotbah saya temanya adalah Waiting on God Promises. Saya percaya di dalam kehidupan ini setiap Anda sedang menantikan janji Tuhan. Apalagi masa-masa seperti ini saya tahu tidak mudah buat setiap kita. Setiap kita sedang menantikan sebuah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang berkata bahwa hal yang paling membosankan dalam kehidupan ini adalah menanti, saudara. Saya tahu tidak untuk menanti, saudara. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa memberikan kita kekuatan di tengah-tengah penantian. Nah, saya mau mengajak Anda untuk hari ini kita belajar sama-sama mengenai waiting on God promises. Nah, saya akan mulai, saudara. Pertama, mari buka sama-sama dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-24, 25, 26, 27, sampai 30. Dikatakan seperti ini, saudara. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara, 28 lalu akan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan ayat jelas dikatakan saudara dengan jelas, sebab kita ini diselamatkan oleh pengharapan. Dan pengharapan yang kita bisa lihat itu bukan pengharapan lagi. Saya tahu setiap kita sedang menanti janji Tuhan. Dan saya percaya janji yang kita tunggu mungkin belum jadi nyata dalam kehidupan Anda. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya berdoa dalam masa penantian ini Anda benar-benar tidak komplain, tidak mengeluh, tapi setiap Anda mengerti bahwa Tuhan itu pasti akan menepati janjinya. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat sebuah permainan golf. Saudara, kalau Anda bisa bertanya orang yang suka main golf atau di antara Anda yang hari ini hadir main golf atau bisa main golf, saudara tahu bahwa dalam permainan golf itu ada 18 hole, saudara. Nah, sekalipun ada istilah hole in one, tapi saudara, permainan ini secara normalnya adalah Anda harus menyelesaikan satu part demi satu part, baru Anda menyelesaikan part-part yang lain, saudara. Anda tidak bisa dari part yang pertama atau hole yang pertama, lalu Anda langsung pindah hole yang ke berikutnya atau ke 8, 10, 12 dan sebagainya. Atau setelah 1, 2, 3 langsung Anda pikir dari 3 ke 18 lebih dekat. Toh di end of the day kita harus selesaikan sampai 18. Kenapa kita mesti ke 4 dulu? Malah makin menjauh dari 18. Lalu kita ke 5 dulu, makin menjauh daripada tujuan akhir kita. Tapi saudara tahu bahwa permainan ini tidak bisa dilakukan sekalipun Anda berkata bahwa dari 3 ke 18 itu hole-nya dekat sekali. Kenapa saya mesti menyingkir ke lebih jauh dulu, baru masuk ke yang 18. Saudara, dalam penantian janji Tuhan seringkali Tuhan bawa kita seolah-olah kok lebih jauh daripada tujuan akhir. Tapi percayalah, seperti main golf, saudara harus selesaikan hole yang pertama, lalu akan ada terbuka hole yang kedua, lalu yang ketiga dan seterusnya. Saya percaya dalam menantikan janji Tuhan ada part demi part yang Tuhan sudah siapkan. Ketika kita obey dengan part yang pertama, maka part yang kedua akan terbuka dalam hidup kita. Part yang keempat, part yang kelima, sampai akhirnya kita nyampe pada tujuan akhir kita. Dan saya percaya semua janji Tuhan dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda, semuanya pasti akan menepi. Tetapi saudara, seringkali kadang-kadang Tuhan membawa kita seolah-olah menjauh dari tujuan akhir. Padahal tidak, saudara. Tapi Tuhan sedang melakukan part demi part seperti permainan golf ini, saudara. Semuanya nggak bisa langsung secara directly Anda maunya shortcut, lalu Anda maunya jalan pintas. Tapi Tuhan lagi mendewasakan setiap kita, karena saya percaya dalam Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika Anda menantikan janji Tuhan yang sampai hari ini mungkin belum datang dalam kehidupan Anda, percaya Allah sedang mempersiapkan Anda. Allah mempersiapkan karakter Abraham, hati Abraham sampai 25 tahun ketika itu baru Ishak lahir dalam kehidupannya. Yusuf sendiri harus mengalami proses demi proses perjalanan yang panjang. After that, 13 tahun kemudian, baru janji Tuhan jadi dalam kehidupannya, saudara. Seringkali saya percaya bukan Tuhan mengulur waktunya untuk menempati janjinya dalam kehidupan Anda, tapi Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika nanti jadi dalam kehidupan Anda, semua impian, semua tujuan akhir tidak ada akan berkata, "It's not me, but this is the Lord." Tapi ini Tuhan. Saya percaya itu sebabnya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan
Pokoknya saudara kalau hari ini dimanapun Anda berada, saya tahu ada beberapa yang ikut di Zoom ini dari luar negeri, luar kota, dimanapun Anda berada. I just want to encourage you, kalau Anda sedang menanti janji Tuhan, Anda mungkin berpikir Tuhan kok lama sekali. Bahkan dalam pemikiran Anda ini makin jauh dari tujuan akhir. Percayalah bukan Tuhan mempermainkan Anda, tapi dia sedang mempersiapkan semuanya. Waktu Anda sedang waiting on God promises, saudara harus ingat dua kata ini yang sering saya khotbahkan. Bahwa yang pertama Allah tidak berubah. Dan yang kedua Allah tidak berdusta, saudara. Saudara, you must speak this word. Bahwa Allah tidak pernah berubah. Percaya semua rencana Allah dalam kehidupan Anda yang sudah dia plan dari awal. Allah tidak pernah berubah atas semua janjinya dalam kehidupan Anda. Dan yang kedua, Anda harus this word dan believe this word bahwa Allah tidak pernah berdusta, saudara. Apapun yang dia ngomong, according to word, semuanya akan jadi dalam kehidupan Anda. Mungkin saudara beberapa tahun lalu, sebelum pandemi atau semuanya Anda mendapatkan satu nubuatan. Anda mendapatkan suatu Tuhan tentang bisnis Anda, tentang pelayanan Anda, tentang keluarga Anda. But the end of the day, ketika pandemi terjadi, malah kejadiannya faktanya sebabnya. Anda mungkin berkata, Tuhan janji bahwa akan membawa aku mengalami keberhasilan dalam bisnis. Tapi di masa pandemi ini, ternyata bisnis ini tutup, saudara, bangkrut dan sebagainya. Percayalah, mungkin that is the time untuk Anda shifting. Karena Tuhan sedang membawa Anda shifting untuk melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Yang jelas satu, bahwa janjinya nggak pernah berubah. Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta, saudara. I keep His word every day in my heart, bahwa Allah tidak pernah berubah dan Dia tidak pernah berdusta, saudara. Saya mau mengatakan sebuah dasar kepada Anda semua malam hari ini, bahwa ini penting sekali untuk Anda believe this, untuk Anda percaya, untuk Anda pegang kuat-kuat. Ketika Anda sedang menanti janji Tuhan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin nggak terjadi. Bahkan saudara kalau saudara pelajari Nuh bagaimana dia menantikan janji Tuhan, dia disuruh buat batra, dia bahkan makan waktu 80 sampai 100 tahun sampai akhirnya air bah jadi, saudara. Dan apa yang terjadi dalam waiting on God promises, saya tahu mungkin kita bisa diolok-olok orang, kita bisa dibilangin orang dan sebagainya, kita bisa disalah mengerti orang. But in the waiting on God promises, saya tahu it's not easy. Nggak mudah, saudara. Tapi saudara harus percaya ini, bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta, saudara. Believe, saudara. Saya yakin ketika Anda pegang perkataan ini, maka ini akan menguatkan Anda dan Anda akan tetap waiting on God promises. Nggak peduli setahun, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun, berapa tahun pun, yang saya pegang cuma satu, bahwa Dia tidak berdusta dan Dia tidak berubah, saudara. Nah, malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah what is definition daripada waiting. Saya tahu menunggu ini nggak gampang, tapi mari kita belajar sama-sama what is definition of waiting, saudara. Nah, kalau kita pelajari dalam bahasa Indonesia, besar bahasa Indonesia, kata waiting adalah tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharapkan sesuatu yang akan terjadi atau datang. Jadi dalam artian ketika Anda waiting, artinya Anda tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharapkan sesuatu akan datang dalam kehidupan Anda. Bisa juga diartikan tinggal sementara untuk merawat, menjaga, baik itu barang, rumah, orang sakit, dan sebagainya. Lalu kata waiting juga artinya menantikan, mengharap, mendiami, menghuni, atau menunggui, saudara. Nah, saudara, ini pengertian daripada waiting, saudara. Nah, menarik, ada beberapa pengertian lagi. Kalau menurut Cambridge Dictionary, ketika Anda baca, ini menarik sekali dikatakan to allow time to go by, especially will staying in the one place without doing very much. Saudara, kata-kata ini ketika saya mempelajari kata waiting, saya mendapatkan sebuah pewahyuan ketika Anda waiting on God promises. Artinya, you are staying in one place without doing very much. Saudara, ketika Anda sedang menanti janji Tuhan dalam kehidupan Anda, artinya
You must stay in the one place. Apa itu place-nya? Saya percaya itu ada solid rock. Seperti Raja Wali ketika dia sedang mengalami masa-masa kritis, saudara, dia akan terbang ke sebuah tempat yang sangat tinggi, lalu dia akan berdiri di atas batu karang yang teguh, saudara. Dan dia tidak berbuat banyak, dia cuma waiting sampai the time semuanya dipulihkan, dan dia menunggu sebuah badai dan dia akan terbang lebih tinggi lagi. Saya percaya dalam waiting on God promises, saudara, jangan terlalu banyak melakukan banyak hal, but staying in the one place, yaitu di mana in the solid rock. He is solid rock. Jesus is solid rock. Jadi ketika Anda sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup Anda yang mungkin 5 tahun Anda tunggu, 10 tahun tapi belum terjadi, waiting, staying in the one place without doing very much until sampai saudara someone come. Siapa itu? Saya berdoa supaya Roh Kudus yang datang dalam kehidupan Anda. Staying in the one place without doing very much. Jangan terlalu banyak komplain, ngomong ini, ngeluh lah. Akhirnya membuat Anda khawatir lah, takut lah. Akhirnya Anda nggak mengalami janji Tuhan. But you must stay in the one place, stand in the solid rock. Dalam berdiri di atas batu karang yang teguh, until Jesus come to you. Sampai someone come. Until something that you are expecting happen, atau until you do something. Jadi tunggu sampai seseorang datang dalam kehidupan Anda. Yang kita expect adalah Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang datang menjamah kehidupan Anda. Datang penunggu di sebuah tempat sampai apa yang kamu expect terjadi dalam kehidupan Anda. Saudara, ada begitu banyak orang dalam penantian janji Tuhan, akhirnya melakukan ini itu, terutama complain and complain and complain. Ini yang terjadi dalam bangsa Israel ketika mereka, saudara, waiting on the God promises, di mana Tuhan akan membawa mereka ke sebuah tanah perjanjian, di mana ada susu dan madu di situ. Dalam perjalanan mereka always complain and complain and complain. Harusnya mereka staying in the one place, in the presence of the Lord, dalam hadirat Allah, bersama-sama dengan Tuhan, and without doing very much. Jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak saudara mengeluh until Tuhan datang dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan datang menggenapi janjinya dalam kehidupan Anda, saudara. Ini menarik sekali ketika saya mempelajari kata-kata ini, saya mendapatkan sesuatu yang dahsyat sekali, saudara. Lalu saudara, menurut bahasa Ibrani, saudara, ini menarik sekali, saudara. Saya mendapatkan sebuah pewahyuan yang dahsyat sekali mengenai waiting ini, saudara. Ini yang saya sampaikan buat karena saya percaya ketika Anda waiting on God promises dengan sebuah pengertian yang benar, maka saya percaya itu akan dahsyat sekali, saudara. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, garis bawahi kata tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ini seperti pengertian tadi, waiting in the one place without doing very much, saudara. Menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru, saudara. Nah, kalau saudara pelajari dalam bahasa Hebrew-nya aslinya, saudara, kata waiting berasal dari kata Allah. Ada dua pengertian secara literal atau hurufiah, juga secara figuratif atau kiasan, saudara. Secara literal atau hurufiah itu artinya to bind together like cord. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah bukan berfokus pada hasil jadi talinya. Mungkin ada berkata, kok tali sih, apa hubungannya? Nanti saya akan jelasin, saudara. Tapi percayalah ketika saya mempelajari kata waiting ini, I'm so blessed, saudara, dengan pengertian yang luar biasa. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan dulu, nanti saya akan jelaskan apa hubungannya waiting dengan tali, saudara. Saya lanjut, bukan berfokus pada hasil jadi talinya, tetapi ke arah proses pembuatan tali tersebut, yaitu by twisting atau binding, saudara. Jadi, saudara, dikatakan dengan memutar atau menenun atau mengikat benang yang tipis bersama-sama sehingga membentuk menjadi sebuah tali, saudara.
Nah ini perhatikan gambar ini menarik sekali saudara. Saya mendapatkan pewahyuan yang dahsyat sekali ketika saya pelajari tentang kata waiting bahasa asli kafah. Dan itu ada hubungannya dengan ini semua saudara. Pengkhotbah 4 ayat 12 jelas sekali berkata, bila orang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan saudara. Nah saudara, seutas tali biasanya tidak dapat mengangkat beban secara terlalu banyak karena tidak memiliki banyak tali di dalamnya. Namun seutas tali besar atau rope saudara, seperti tali tambang itu dapat mengangkat ratusan kilo karena terdiri banyak helai tali yang biasa saudara. Nah saudara, ini menarik sekali saudara. Jadi kalau Anda perhatikan saudara, secara rupiah arti KH, kafa maksud saya, arti kafa adalah kekuatan melalui jumlah, saudara. Jadi saudara, ini menarik sekali. Jadi saya percaya bahwa ini menarik sekali secara hurufiah, arti kafa adalah kekuatan melalui jumlah, saudara. Sama seperti kita, kekuatan kita datang ketika kita dipersatukan dengan Tuhan, yaitu tali yang hidup. Kita akan semakin kuat ketika kita dipilih dengan talinya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Dan ini saya percaya bahwa tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan, saudara. Nah ini menarik sekali, saudara. Lalu kalau saudara pelajari secara figuratif atau secara kiasan, arti wait artinya to wait, to hope, and to expect, saudara. Nah saudara, ini menarik sekali. Secara kiasan arti katanya lebih mengarah kepada antisipasi. Contoh, seperti seorang anak dijanjikan akan diberikan oleh orang dari bapaknya, maka anak ini akan menunggu di depan pintu hingga bapak pulang dan membuka oleh yang diberikan. Sama seperti seutas tali yang kekuatannya akan tetap normal ketika tidak diberikan beban apapun atau tidak dipakai, saudara. Ketika tali tidak digunakan, apa artinya? Tali itu seperti menunggu, wait, kafa bahasa asli. Tali ini menunggu ketika tuannya menggunakannya untuk mengangkat beban. Ketika beban diletakkan, maka tali yang kecil itu yang dipilih akan seperti saling tarik-menarik satu sama lain dan memperkuat tali tersebut, saudara. Nah, saudara, saya percaya bahwa tali kehidupan Anda semua, saudara, kita pun semakin diperkuat dengan cara kita membaca Alkitab, berdoa, beribadah, mendengar firman, dan sebagainya. Jika semua pengertian digabungkan, maka ayat tersebut kita diartikan seperti ini, saudara. This is my conclusion dari waiting. Dari wait, dari saudara bahasa aslinya kafa. Artinya ini, saudara. My conclusion setelah saya mempelajari arti dari kata-kata tersebut, saudara, dan saya menemukan adalah saya menyimpulkan bahwa mereka yang semua aspek kehidupannya terjalin, terikat bersama-sama dengan Tuhan, akan seperti benang, saudara, yang terpilih ke tali besar atau rope, saudara, yang akan menukarkan kekuatan yang kecil dengan kekuatan tali yang besar tersebut. Mereka akan bangkit untuk menemui tantangan bagaikan mereka memiliki kekuatan kaya Raja Wali, dan mereka akan berlari dalam kehidupannya dan tidak menjadi lelah. Dan mereka akan berjalan melalui masalah dan tidak menjadi lemas. Ini menarik sekali ketika saya mempelajari tentang kata waiting dari Cambridge Dictionary, dari KBII, lalu saudara dari bahasa aslinya, saya menemukan bahwa kehidupan kita ketika terjalin dekat bersama Tuhan, maka akan terjadi pertukaran kekuatan kita yang nggak seberapa, kekuatan kita yang kecil ditukarkan kepada kekuatan tali besar atau roh. Dan yang itu saya percaya bahwa tali 3 lembar berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu akan terjadi sebuah pertukaran dari kekuatan yang kecil yang tadi kita tidak mampu mengangkat beban yang begitu berat dalam kehidupan kita, tapi menjadi kuat karena kita terpilih menyatu dengan tali besar atau Roh Kudus sendiri, saudara. That is the my conclusion about waiting, saudara. Nah, hal yang kedua yang saya ajak Anda untuk kita belajar sama-sama malam hari ini,
Why? What the reason? Apa alasannya? Kenapa kita mesti waiting dalam masa penantian? Apa alasannya? The reason kenapa kita harus tetap menanti, waiting on God promises. Yang kita tahu bahwa udah lama sekali nih Pastor Robert, gua udah janji Tuhan waktu itu bicara mau kasih saya anak keturunan, tapi sampai hari ini 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Saudara, saya punya teman pelayanan di luar negeri, after 25 years, saudara, dia baru punya keturunan, saudara. Itu saya berkata, wow, seperti Abraham, saudara. Ada beberapa teman yang Tuhan sudah memvonis mereka bahwa mereka tidak bisa punya keturunan. Tapi suatu hari mereka berdoa dan Tuhan bicara, mereka akan punya keturunan. Hari ini saya bersyukur, saya melihat bahwa waktu mereka on God promises, dan mereka nggak komplain, mereka just believe. Mereka percaya bahwa Allah tidak berubah, Allah tidak berdusta. Hari ini semua janji Tuhan dalam hidup mereka digenapi, saudara. Saya berdoa dari tempat ini, semua janji Tuhan yang Anda tunggu hari ini akan terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda staying in one place, berdiri di atas batu karang yang teguh, and believe and keep His word, and trust His God, dan percaya hatinya. Dan saya percaya it will be happen dalam kehidupan Anda, saudara. Saya berdoa supaya terjadi pertukaran ilahi seperti tali kecil yang terpilih dan menyatukan tali yang besar, sehingga Anda akan dikuatkan, Anda jadi lemah, iman Anda dikuatkan, Anda bisa menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua, yuk kita belajar sama-sama apa sih alasannya untuk kita menantikan janji Tuhan. Yang pertama, saudara, jelas sekali, karena penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Yang saya katakan amin, saudara. Saya berdoa supaya Anda semua sepakat, saudara, bahwa karena penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Ada orang pastor, kenapa kita harus menunggu? Sudah sekian lama menunggu janji Tuhan tapi nggak jadi. Percaya, saudara, penantian kita tidak akan pernah sia-sia. This is the first reason kenapa kita harus tetap menanti janji Tuhan yang sekali belum datang dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia, saudara. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan sia-sia, saudara. Jadi ini adalah alasan yang pertama, saudara. Menunggu, saya tahu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang, karena sekali ketika kita menunggu, kita bisa jadi bosan, kita bisa jadi jenuh, kita bisa capek, kita bisa jadi malas, kita bisa jadi putus asa, kita bisa jadi lelah. Tapi apa kuncinya untuk tetap kuat, saudara? Sekali lagi balik back to the basic, back to the Bible. Yesaya 40:31, wait up. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, wait up, mendapat kekuatan yang baru. Sekali lagi, saudara, apa yang membuat kita tetap kuat, kita tetap percaya, dan kita tetap menanti janji Tuhan dengan sabar, dengan sukacita, ketika kita wait. Sekali lagi, saudara, itu penting sekali, saudara. Wait, stay in the one place, saudara, without doing very much, until someone come, sampai Tuhan sendiri datang dalam kehidupan Anda, dan memberikan Anda kekuatan yang baru. Ketika dia datang, kapa tadi, saudara, ada terjadi pertukaran, saudara, tali kecil kepada tali yang besar atau rope, sehingga kita mampukan untuk tetap jadi kuat dalam menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, saudara, sekali lagi, what the reason, Pastor Robert, supaya kita tetap percaya, kita tetap waiting on God promises, karena kita percaya penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ini yang pertama, saudara. Alasan yang kedua, kenapa tetap harus menanti, ketika dalam penantian sekalipun, saudara, Tuhan sudah bekerja dan Tuhan tetap bekerja. Yang percaya katakan amin, saudara.
Saya percaya bahwa bahkan dalam masa penantian, Tuhan sudah bekerja, saudara. Saudara perhatikan kehidupan Yusuf ketika dia menanti janji Tuhan bahwa Tuhan akan memakai dia, mengangkat dia menjadi orang yang sangat dahsyat dan memberkati semuanya. Saudara, di tengah jalan pun Yusuf di rumah Potifar, Tuhan sudah bekerja. Bagaimana Tuhan memberkati orang Potifar karena Yusuf, saudara. Padahal itu bukan tujuan akhir. Tuhan cuma membawa sebagian dari journey dalam kehidupan Yusuf. Tapi saudara sudah melihat dalam masa penantian pun Tuhan sudah bekerja dan tetap bekerja. Lalu lihat di end of the day, setelah rumah Potifar di penjara pun Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika orang berpikir bahwa penjara adalah tempat yang nggak baik, image-nya hancur dan semuanya. Mungkin ini adalah akhir daripada cerita, daripada mimpi Yusuf. Tapi setan salah, saudara, musuh salah. Justru penjaralah adalah pintu untuk Yusuf masuk dalam penggenapan janjinya. Karena di penjaralah dia ketemu dengan juru roti, juru minum, dan juru roti. Disitulah dia justru ketemu dengan Firaun, saudara. Jadi sekali lagi, dalam masa penantian sekalipun saya percaya Tuhan turut bekerja dan sudah bekerja. Kalau Anda mau jujur di hadapan Tuhan, dalam masa pandemik ini 1 tahun, ada begitu banyak orang ketakutan, khawatir, dan sebagainya. Orang tanya saya, Pastor, yang berbahaya COVID, ada yang lebih berbahaya lagi daripada COVID. Yaitu apa? Setiap orang menanti apa? Ketidakpastian, saudara. Nggak pasti. Ada begitu sesuatu momok yang lebih mengerikan, saya katakan, daripada COVID-19. Yaitu ketidakpastian, semuanya serba nggak pasti. Tapi berapa banyak kalau saudara mau jujur di hadapan Tuhan, 1 tahun ini, lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Lihat bagaimana tangan Tuhan melindungi Anda. Bukankah Tuhan turut bekerja sekalipun dalam penantian? Mungkin Anda sedang menanti sebuah janji yang besar yang Tuhan pernah kasih, pernah Tuhan sampaikan mungkin melalui doa, melalui mimpi, atau melalui nubuatan-nubuatan. Tapi Anda mau perhatikan kalau mau jujur di hadapan Tuhan, dia tetap bekerja. Sekalipun dalam masa penantian. Roma 8:28 jelas sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, kalau saudara yakin bahwa saudara memiliki sebuah panggilan Tuhan, saudara percaya bahwa saudara mengasihi Dia, apapun yang terjadi, yang terbaik. Dan dia turut bekerja dalam semua yang terjadi dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi mari percayai bahwa ketika Anda menanti pun Tuhan sudah bekerja dan Tuhan tetap bekerja, saudara. Dalam Amplified Bible ada 3 kalimat yang saya garis bawahi. Ini luar biasa sekali. Dikatakan God being a partner in their labor. Lalu yang kedua, all things together. Dan yang ketiga, fitting into a plan. Saudara, ada 3 kalimat yang dahsyat sekali. Kalau Anda bisa pelajari, ini luar biasa sekali. Dalam Amplified ini dikatakan Tuhan menjadi partner kita. Lalu yang kedua, semua bekerja bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, kita tali tipis, tali kecil yang dipilin bersama-sama dengan tali yang besar, saudara. Dan kita supaya apa, saudara? Supaya hingga kita masuk dalam rencana yang dahsyat. Kita masuk dalam janjinya yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, saudara, dikatakan Tuhan jadi partner kita. God being a partner. Lalu all things work together. Semua bekerja bersama-sama. Fitting into a plan. Hingga kita akhirnya masuk dalam janji dan rencana Tuhan. Sekali lagi, seperti semuanya itu benang tali tipis yang terjalin, akhirnya menjadi sebuah tali yang besar. Semua bekerja sama hingga kita semua masuk dalam penggenapan rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, dalam masa penantian tidak akan pernah sia-sia. Lalu yang kedua, ketika kita dalam penantian pun, Tuhan sudah turut bekerja, saudara. Mari sama-sama kita think about it, pikirkan ini, renungkan ini. Iya, Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan saya. Walaupun janjinya belum terjadi, tapi Tuhan sudah provide kita, Tuhan sudah supply
semua kebutuhan kita. Tuhan sudah jagai, lindungi kita sampai dengan hari ini, saudara. Kita harus tetap bersyukur, apalagi kita tahu bahwa Dia menjadi partner kita, semua bekerja bersama hingga kita masuk dalam rencananya yang sempurna, saudara. Lalu bagian yang ketiga yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar, lalu Pastor, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa sih yang mesti saya lakukan? Yang pertama, saudara, simpel sekali. Believe, percaya, saudara. Ada begitu banyak orang yang iya sih, tahu sih ketika penantian kita nggak akan pernah sia-sia. Tahu sih waktu kita menanti pun Tuhan tetap bekerja. Tapi masalahnya, why you don't believe that? Believe, saudara, percaya. Ada begitu banyak orang ngomong di mulut percaya. Tapi saudara, lain di mulut, lain di hati. Nanti tiba-tiba ngomong percaya, amin. Ketik amin gede-gede, teriak amin gede-gede. Lalu yang terjadi setelah di rumah khawatir lagi. Setelah di rumah takutan lagi. Setelah di rumah meragukan lagi janji Tuhan. Artinya you don't believe. Saudara, Alkitab banyak sekali mengatakan, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see miracle. Saya percaya kata believe sederhana sekali. Mungkin khotbah ini Anda sudah dengar berpuluh-puluh kali kata believe, Pastor. Tapi hari ini, I just follow His instruction. Tuhan ngajari Anda dan saya hari ini berkata, believe me, trust my heart. Ayo sama-sama Anda harus percaya hatinya Tuhan. Believe, percaya. Karena ini penting sekali, saudara. Saudara, ada begitu banyak orang yang nggak percaya. Ngomongnya percaya, ada begitu banyak bahkan hamba Tuhan khotbah tentang iman. Begitu menggebu-gebu setelah selesai khotbah, dia mengalami kekhawatiran, ketakutan. Seringkali saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya sendiri mengintrospeksi diri saya. Jangan sampai saya berkhotbah tentang percaya, tapi saya sendiri meragukan janji Tuhan dalam hidup saya. Mari kita hari ini introspeksi. Apakah Anda benar percaya dan masih tetap on God dan percaya bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Dua kisah nyata, saudara, yang luar biasa sekali. Seorang perenang yang bernama Florence Chadwick adalah seorang perenang kawakan Amerika pada tahun 1950 yang berhasil memecahkan rekor menyeberangi Selat Inggris secara bolak-balik dalam catatan waktu 13 jam 20 menit. Berikutnya, pada tahun 1952, ia mencoba untuk menaklukkan rekor baru dengan berenang sejauh 26 mil di antara Pulau Catalina dari garis pantai California. Beberapa persiapan fisik, mental telah dipersiapkan, termasuk pada hari beberapa pengendara speedboat ikut disiapkan mengawal Chadwick dari belakang kalau-kalau ia mengalami cedera dan sebagainya. Lalu saudara, ketika ia berenang dalam waktu sekitar 15 jam, after dia start berenang 15 jam, tiba-tiba ada sebuah kabut yang menyelimuti pandangannya. Dan ia mulai tiba-tiba meragukan pencapaiannya hari ini, saudara. Tetapi ia mencoba tetap berenang lagi, saudara, walaupun dia mulai ragu akan pencapaiannya. Tapi dia tetap coba berenang 1 jam lagi ke depan. Dan akhirnya sebelum akhirnya dia menyerah dan minta ditarik naik ke atas perahu. Karena dia tidak bisa melihat garis pantai, karena diselimuti oleh kabut tebal, sehingga menghalangi jarak pandangnya. Saat ia berhenti dan duduk di sebuah perahu, ia mengetahui bahwa ia berhenti berenang hanya 1 mil jauhnya dari tujuan akhir, saudara. 2 bulan kemudian, Florence Chadwick mencobanya lagi. Ketika ia berenang dalam jarak yang sama, tiba-tiba kejadian yang sama terjadi, saudara. Ada sebuah kabut tebal yang sama kembali menutupi jarak pandangnya. Namun kali ini berbeda, saudara. Karena kali ini dia melalui sebuah pengalaman yang waktu lalu, akhirnya ia menembus kabut tebal yang menghalanginya. Dan lalu ia berhasil mencapai tujuan, saudara. Lalu tiba-tiba dalam sebuah sesi wawancara, ia menggunakan rahasianya. Ditanya, ia mengungkapkan rahasianya bagaimana menaklukkan kabut tebal yang menghalanginya itu, saudara. Lalu Chadwick menyebutkan bahwa ia sudah bisa melihat garis akhir atau tujuan akhir yang hendak ia capai dalam benaknya sementara ia berenang.
Dia tahu bahwa di balik kabut sekalipun ia tidak bisa melihat ada daratan. Dan akhirnya ia berhasil, saudara. Lauren Chadwick berhasil memecahkan rekor baru dalam sejarah renang pada saat itu dengan menjadi perenang wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Catalina, melampaui rekor yang dibuat oleh perenang pria lainnya, saudara. Apa yang membuat dia berhasil, saudara? Dalam melintasi kehidupannya, waktu dia berenang, saudara, dia melihat kabut, dia nyesel, saudara, cuma 1 mil lagi pada perenang yang pertama. Waktu dia pertama kali mengadakan perjalanan renangnya ini untuk memecahkan rekor. Dari pengalaman itu akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa sekalipun dia nggak bisa lihat secara kasat mata, dia tahu di balik kabut itu pasti ada daratan. Nah, saudara, dalam melintasi lautan kehidupan kita, seringkali saudara kita juga nggak bisa melihat, saudara, mungkin karena ada kabut tebal yang menutupi kita. Percayalah, saudara, kabut ini cuma menghalangi pandangan Anda untuk mencapai rencana Tuhan. Tapi saudara tidak bisa menghalangi tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda. If you believe, saudara, di balik kabut pasti ada tujuan, pasti ada daratan. Di balik kabut ini pasti ada tujuan yang Anda bisa capai sekalipun Anda nggak melihat. You must believe that. Anda harus percaya. Ingat, iman artinya saudara percaya apa yang kita nggak lihat. Saudara, Ibrani 11 jelas kata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. That's what you are expect. Tapi saudara, bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Ingat Roma 8 tadi kita belajar sesuatu harapan yang sudah kita lihat bukan lagi jadi harapan, saudara. Nah, saudara harus percaya, saudara. Ini hal yang pertama yang harus Anda pegang. What should I do, Pastor? Dalam menanti janji Tuhan. Believe, saudara, percaya, saudara. Ini kata-kata yang sederhana. Tapi mari sekalipun ketika kita dalam perjalanan, the journey of faith dalam hidup kita, ada kabut tebal, ada proses, ada masalah, ada kesulitan, ada segala macam tantangan, saudara. Believe his heart, trust his heart, percaya hatinya Tuhan. Bahwa di balik kabut itu ada tujuan akhir. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik setiap masalah ada yang dahsyat. Di balik semua proses, di balik semua tantangan ada berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Ini yang harus Anda percaya. You must believe dan percaya and keep it, percaya itu dan pegang terus, saudara. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Hal yang kedua, what should I do? Apa yang mesti saya lakukan? Yang Anda lakukan adalah tekun, rajin, gigih, saudara. Saudara, ini penting sekali. Kita mesti tekun, saudara. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara, tekun adalah sebuah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh, rajin, dan tunduk dalam melakukan apapun, saudara. Saya percaya orang yang pun tidak mudah mendua hati, saudara. Dia adalah seorang yang berfokus, konsisten, tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Lukas 8 ayat 15. Bahkan dengan porsi yang ganda. Yakobus 5 ayat yang ke-11, saudara. Jadi, saudara, tekun ini penting sekali, saudara. Sangat-sangat penting, saudara. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen, saudara. Kalau Anda perhatikan, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang sangat merindukan janji Tuhan dalam kehidupan mereka boleh mereka dapati atau digenapi. Mereka bahkan mengatakan telah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, maka janji-janjinya tidak akan diperoleh, saudara. Ibrani 10 ayat 36 jelas sekali. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ada begitu banyak orang mengklaim bahwa sudah melakukan kehendak Allah, tapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Jangan-jangan karena kurang tekun, saudara. Itu sebabnya Ibrani 10:36 jelas sekali berkata, kamu memerlukan ketekunan, saudara. Dalam waiting on God promises,
Not just believe, tapi kita mesti tekun, saudara. Perlu ketekunan. Ketekunan di zaman modern ini sudah mudar, saudara. Kenapa? Karena zaman modern semuanya perlunya instan. Semuanya maunya cepat. Saudara, ketekunan sudah merupakan barang yang cukup langka dalam zaman-zaman sekarang ini, saudara. Karena semuanya pakai teknologi, pokoknya maunya cepat, maunya praktis, maunya instan, saudara. Tapi ada banyak hal kita nggak bisa dalam menanti janji Tuhan, nggak bisa instan, saudara. Ada proses, dan di tengah-tengah proses bahkan ada penderitaan, ada hal-hal yang nggak baik, ada banyak sekali tantangan demi tantangan. Supaya apa? Supaya muncul ketekunan dalam hidup kita, saudara. Karena saya percaya, it's not just belief, tapi kita harus menambahkan ketekunan dalam kehidupan kita untuk mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau bagikan sedikit tentang ketekunan. Bagaimana ketekunan bisa terbentuk? Nah, ini mungkin agak sedikit mengagetkan kita, tapi ini yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Bagaimana ketekunan dapat terbentuk dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, ketekunan itu terbentuk dari penderitaan atau kesengsaraan, saudara. Roma 5 ayat 3, itulah sebabnya Tuhan kadang kala mengizinkan kita. Kalau saudara baca Roma 5 ayat 3, itu sebabnya Tuhan mengizinkan, saudara, untuk kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan dalam kehidupan kita. Ketekunan bukan cuma dari doa lalu puasa, tiba-tiba kita menjadi orang yang tekun. Tapi Alkitab mengajarkan kita, Roma pasal 5 ayat 3, ketekunan terbentuk melalui kesengsaraan, saudara. Jadi kalau kamu mengalami kesengsaraan dalam kehidupan, karena Tuhan sedang membentuk ketekunan dalam kehidupan Anda. Yang kedua, ketekunan terbentuk melalui ujian iman. Bukan imannya, tapi ujian iman. Yakobus 1 ayat 3. Oleh karena itu, seringkali Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan menimpa kehidupan Anda. Dengan maksud agar ketekunan dapat muncul dalam kehidupan Anda. Ketekunan bukan iman, tapi ujian iman. Ada banyak ujian-ujian iman dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, baru saudara, ketekunan ternyata bisa melalui latihan, saudara. Kita harus terus latihan. Bandingkan dengan kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih, saudara. Karena hal itu adalah ketetapan hati kita, saudara. Sekalipun istrinya Ayub waktu itu berkata, apakah kamu masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu lalu mati. Saudara, Ayub memutuskan dalam hidupnya. Karena saya percaya ketekunan itu bisa dilatih. Dan itu adalah ketetapan hati. Dan Ayub, saudara, sekalipun didesak oleh istrinya, dia tetap tekun, saudara. Karena dia memutuskan, menetapkan untuk tetap tekun dalam kesalehan. Anda bisa baca dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, saudara. Jadi saudara, ini cara Roh Kudus bekerja, bagaimana membentuk ketekunan dalam kehidupan Anda, saudara. Hal yang ketiga, what should I do? Dalam waiting on God promises, selain kita believe, percaya, lalu kita perlu tekun. Lalu yang ketiga, kita mesti sabar dan dewasa, saudara. Bukan cuma sabar, tapi sabar dan dewasa. Saudara, kata sabar itu agak mirip, saudara, dengan waiting tadi, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa, tidak terburu nafsu. Kalau dalam Cambridge Dictionary dikatakan, the ability to wait, kemampuan untuk menunggu, menanti, or continue doing something, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin desperate, sesuatu yang difficult, sesuatu yang suffer without complain, saudara. Lalu saudara, the ability to accept delay, kemampuan untuk kita bisa menerima keterlambatan, delay, suffering, saudara. Sebuah penderitaan, proses. Jadi ini ada sebuah ability, sebuah kemampuan, akhirnya kita bisa menerima kalau ada janji Tuhan yang delay dalam hidup kita. Suffering, saudara, penderitaan. Ini artinya sabar. Dalam waiting on God promises,
Saya nggak ngomong saudara bahwa apa yang Tuhan janjikan lalu tiba-tiba kita shortcut saudara, langsung jalan tol jadi. Saudara harus tahu satu hal, ini kebenaran yang saya ketika semakin dalam dengan Tuhan, saya semakin kenal Tuhan, saya tahu satu hal bahwa apa yang Anda pikirkan nggak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Saya mengerti satu hal bahwa Allah itu susah untuk dimengerti, bahkan sulit untuk dimengerti, saudara. Tapi ia sangat dipercaya, saudara. Jadi percayakan hidupmu, masa depanmu sama Tuhan. Tuhan yang kita sembah sulit dimengerti. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Kita pikir Tuhan ini kan sudah dekat ke janjimu. Harusnya ini jadi, kenapa kok malah gini dan sebagainya. Saudara, kita harus tahu satu hal, bahwa dia sulit untuk dimengerti. Tapi saudara, yang saya tahu cuma satu juga, bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta. Jadi mari dalam pengertian sabar ini, just waiting. Cuman tunggu aja. Percaya, waiting, ability to accept delay. Anda harus punya kemampuan, legowo kata orang Jawa, saudara. Ketika menantikan janji Tuhan yang belum datang, percayalah, if you believe, kamu percaya, kamu pegang terus janji, kamu tekun, kamu sabar, kamu akan mengalami janji Tuhan dalam kehidupan Anda, saudara. Sedikit mengenai kesabaran. What does the Bible say about orang yang sabar? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi pahlawan, saudara. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 19 ayat 2, ayat yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memanfaatkan pelanggaran, memaafkan pelanggaran, saudara. Galatia 5 ayat 22, kalau Anda baca, sabar adalah bagian daripada buah roh, karena ada yang namanya kesabaran. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, saudara. Jadi saya percaya sabar itu bagian dari kasih, saudara. Ketika Anda berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan dan Anda memiliki kasih, maka saya percaya ada kesabaran, karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, saudara. Dan saya percaya kesabaran itu ketika mencerminkan seseorang yang memiliki kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah sabar, saudara. Ini yang Alkitab katakan tentang kesabaran. Yang keempat, saudara, lalu saya akan tutup, saudara. Dikatakan yang keempat, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Listen to God, dengarkan dan lakukan terus apa yang dia katakan. Saudara harus buka telinga, saudara, buka hati saya, buka hati Anda, buka telinga Anda, tetap terus dengarkan dia. Sekalipun baik maupun buruk, dengarkan dia dan lakukan apa yang dia suruh, saudara. Dalam menantikan janji Tuhan, ini yang mesti Anda lakukan, saudara. Yesaya 55 ayat 2, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, dalam bahasa terjemahan yang lain, ada sebuah kata, listen diligently to me. Saudara, ketekunan tidak hanya dibutuhkan untuk melakukan Tuhan, tapi juga untuk mendengarkan suaranya. Ketekunan dengan mendengarkan Tuhan, itu ada hubungannya erat sekali. Karena saya percaya ketika Anda mendengarkan Tuhan, Anda lakukan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati Anda secara ajaib, saudara. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau dengar baik-baik, engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Dalam Amplified Bible dikatakan, if you will listen diligently to the voice of the Lord, saudara. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, saudara, suara Tuhan Allahmu, maka saudara ini yang akan terjadi, saudara. Maka firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumi dan hasil ternakmu, anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah, diberkatilah. Dan kalau Anda pelajari semuanya, sampai ayat yang ke-8, sampai ayat semuanya, dan Anda akan menemukan semua tentang berkat-berkat dan berkat semuanya. Dan saya percaya
Maka kalau Anda mendengarkan dia, maka yang terjadi saya percaya saudara, bahwa Tuhan akan memberkati Anda. Maka saya percaya satu hal, bahwa Tuhan pasti saudara akan membuat Anda terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam kehidupan Anda. Saudara, ini yang harus Anda dan saya lakukan saudara. Dalam waiting on God promises, saudara just believe, percaya, trust his heart, percaya dan pegang itu saudara. Tekun saudara, karena perlu sekali yang namanya ketekunan. Karena banyak orang Kristen kadang-kadang juga nggak sabar, maunya cepat, maunya shortcut saudara. Ingat, ketekunan terbentuk dari hal-hal yang mungkin kita nggak expect sebelumnya. Melalui kesengsaraan, ujian iman, maka ketekunan akan terbentuk dalam kehidupan Anda. Sabar dan jadilah dewasa, saudara. Jangan cuma mau nerima yang baik dari Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan hal yang nggak baik, tetap percaya bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta, saudara. Listen to the voice of the Lord. Tetap mendengarkan suara Tuhan. Dan saya percaya dalam penantian janji Tuhan, semuanya pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya tidak mengenal Anda semua secara pribadi dan saya nggak tahu apa yang sedang Anda nantikan. Yang saya tahu cuma satu, bahwa hari ini I just want to encourage you dimanapun Anda berada. Allah tidak berdusta, Allah tidak berubah. Kalau Anda percaya ini, just keep it, this word, dan katakan Tuhan, I believe bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa dari tempat ini, di layar ini. Saya berdoa supaya Anda tetap diberikan kekuatan menantikan janji Tuhan. Saya tahu waktu menantikan janji Tuhan, kita bisa jenuh, kita bisa capek, kita bisa bosan, kita bisa give up, kita bisa berkata, Tuhan mana janjimu? Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada setiap Anda, Allah tidak pernah berubah, Allah tidak berdusta. Believe, trust. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan malam hari ini percaya bahwa Tuhan firman-Mu sudah disampaikan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menaruh firman ini kepada hamba-Mu untuk disampaikan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikannya kepada mereka. Dan Tuhan hari ini berdoa, bekerjalah. Bekerjalah Roh Kudus hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bekerjalah. Bekerjalah. Lord, I release your power, your anointing upon their life, upon their ministry, family, Lord. Dimanapun mereka berada hari ini, aku berdoa. Dan jamah mereka Roh Kudus. Aku percaya dibatasi dengan apapun. Dan hari ini aku berdoa, jamah mereka Roh Kudus dimanapun mereka berada. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat, yang menyaksikan ini baik secara langsung di Zoom ataupun dimanapun, atau mereka menyaksikan siaran. Aku berdoa, Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus yang sama yang saat ini bekerja di tengah kami, tetap akan bekerja dan melanjutkan pekerjaan-Mu. Menjamah setiap firman yang sudah keluar dengan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, aku percaya, kami semua percaya bahwa Tuhan Engkau tidak berubah dan Kau tidak berdusta. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat, kuatkan dan teguhkan mereka dalam menanti janji Tuhan atas pelayanan gereja, kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Aku berdoa mereka tetap kuat dan tetap percaya. Dan aku berdoa tidak ada janjimu yang gagal, tidak ada janjimu yang batal, tapi semuanya jadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, I bless them Lord with abundant and overflowing. I speak life, I speak healing, I speak breakthrough, and I speak restoration. Tuhan, aku berdoa, kalau ada beberapa umat-Mu yang sakit, Kau jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan, kalau mereka lemah, Kau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan, aku berdoa mereka membutuhkan pemulihan, Kau pulihkan mereka. Dari tempat ini aku melepaskan kuasa-Mu bergerak, para malaikat bergeraklah, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bawa kesembuhan daripada Tuhan, bawa terobosan daripada Tuhan, bawa pemulihan dari Tuhan, untuk mereka boleh alami saat ini. Now, in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa firman-Mu tetap berbicara atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya hari ini Tuhan, semua janji-Mu jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima
dan kami percaya. Amin, amin, amin. Ya, oke, thank you buat pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, Bu, janji Tuhan nggak pernah batal dan tidak pernah dibatalkan. Tetapi ada hal yang kita perlu tahu bahwa janjinya, rencananya nggak pernah batal, tapi instrumennya bisa berubah atau orangnya bisa berubah. Contoh, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa akan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi kenyataannya generasi pertama semua musnah, semua mati di padang gurun kebanyakan, dan Joshua dan Caleb dan keturunannya. Jadi saudara, janji Tuhan tidak pernah berubah atau tidak batal kepada bangsa Israel termasuk kepada kita. Tapi karena kita bisa membatalkannya, tapi Tuhan nggak pernah berubah. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Allah berubah dan dia tidak berdusta. Tapi karena kitanya yang membatalkan, maka janji itu batal bukan karena dari pihak Tuhan yang membatalkan, tapi dari kitanya. Tapi sebenarnya rencananya tetap jadi, janjinya tetap jadi, cuman pemerannya berganti. Jadi pemeran utamanya bisa berganti, tapi rencananya tidak pernah berubah. Rencananya tetap jadi, rencananya tetap jadi dalam kehidupan kita. Contoh lain yang konkret bukan cuma mengenai bangsa Israel, tapi di Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara, karena keputusan kita sendiri, kita yang membatalkannya. Tapi Tuhan memakai rise up the next generation, sehingga janjinya, rencananya tetap jadi bagi umat manusia. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan apakah rencana Tuhan bisa batal atau rencana gagal, saya katakan tidak bisa. Karena rencana Tuhan ya datangin according to word, semuanya jadi. Cuman instrumennya bisa berubah-ubah. Sama halnya ketika kita mengikat sebuah perjanjian di notaris. Nah, ketika salah satu tidak hidup sesuai dengan atau pasal butir dalam perjanjian, maka demi hukum itu batal. Tetapi bukan dari pihak. Ya. Kurang lebih gitu Bu Esther. Kurang lebih gitu Bu Esther. Iya. Pak Eko mau tanya, ya. Silakan Pak Eko. Saya mau tanya Pastor ya. Maaf ya, tadi ada penyusup yang masuk jadi ya, agak ya. Iya. Ya, silakan Pak Eko. Iya. Tadi kan waktu di golf ada 18 hole ya. Itu karena ada peta, kita bisa jelas, oh kita sudah posisi sekian, pokoknya poinnya kita ngejarnya ke hole 18. Oke, itu terlihat dengan mata peta itu. Gampang itu ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat bangsa Israel, itu bangsa Israel dituntun oleh tiang awan, tiang api. Tiang api ke kanan, kiri, kiri. Oke, itu secara fisik orang Israel melihat. Nah, kalau zaman sekarang kan kita tidak bisa melihat apa-apa untuk menantikan janji Tuhan. Nah, kita berdoa. Nah, patokannya tadi firman. Firman bisa bicara sama kita ikutin. Terus supaya tidak salah juga, kita tanya ke Roh Kudus, ya. Nah, masalahnya kadang Roh Kudus itu ngomong, kadang enggak. Entah kita nangkap, kadang aja Tuhan ngomong, kita bisa salah nangkap. Pertanyaannya dengan situasi sekarang ini, kalau Tuhan ngomong, kita ikut enaknya. Kita bisa ikut. Tapi kadang-kadang tanda petik, ya Tuhan tuh enggak, sepertinya belum ngomong. Kita bingung mau kemana. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi masalah ini karena rohani tiap orang kan beda-beda. Masalah kepekaan beda-beda. Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, Tuhan Yesus ngomong sebagainya. Jadi dengan situasi yang tidak kita melihat secara fisik, bagaimana kita tetap bisa taat, melakukan kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau buat kita. Thank you. Terima kasih. Ya Pak Eko, terima kasih. Saya akan coba jawab. Pertama, ya saya bisa mengerti ketika tadi saya menggambarkan
tentang peta golf itu gampang sekali karena kita lihat petanya, jadi kita tahu the whole picture. Memang yang menjadi masalah dalam kehidupan the journey of faith dalam kekristenan, kita seringkali tidak tahu semuanya. Itu yang menjadi masalah. Dan saya sangat mengerti tidak semua orang bisa untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Tidak semua orang bisa langsung mendapatkan penglihatan. Tidak semua orang mendapatkan yang lain-lain seperti bangsa Israel, dia dapat tuntunan yang nyata, tiang awan, tiang api, bahkan ada tabut, ada semuanya, sehingga mereka dengan mudah untuk mengikuti Tuhan. Saya percaya pada dasarnya mungkin kita punya kerinduan untuk mengikuti Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak mengikuti Tuhan atau bukan, itu masalahnya seperti yang Pak Eko bilang. Nah mungkin saya bisa memberikan beberapa guidance supaya ini kita bisa menolong kita untuk bagaimana ngikuti kalau kita nggak bisa dengar langsung secara audible atau kita nggak bisa dapat penglihatan lihat, tapi kita harus tahu bahwa itu Tuhan atau bukan. Yang pertama Pak Eko, yang pertama itu yang saya bilang hubungan Pak Eko, harus punya hubungan, kita harus kenal. Kayak gini, misalnya contoh, misalnya kita seorang anak, begitu kita punya hubungan yang baik dengan papa kita, kita tahu dia baik, kita tahu dia, lalu tiba-tiba dia ngomong, minggu depan papa beliin kamu sepeda. Nah saudara, kita pasti akan senang sekali. Kenapa? Karena kita percaya, karena yang ngomong bapak kita. Kenapa kita percaya? Karena ada hubungan dan kita udah tahu siapa bapak kita. Nah ketika orang memiliki sebuah hubungan sebagai besar, maka saya percaya mereka akan percaya. Karena dia tahu, karena ada hubungan. Contoh ketika Abraham, ini kisah nyata, dia membawa Ishak tiba-tiba untuk dikorbankan. Lalu Ishak bertanya, Papa di mana korban persembahannya? Lalu tiba-tiba Abraham ngomong, ini kebetulan Pak, karena minggu depan saya akan khotbah tentang ini salah satunya, tentang bagaimana Tuhan adalah penyedia yang sempurna, atau penyediaan Tuhan yang sempurna. Jadi kebetulan minggu ini saya lagi belajar ini. Kok Abraham bisa ngomong Tuhan menyediakan? Itu pertama kali keluar perkataan wajah atau Allah menyediakan. Nah saudara, sebenarnya Abraham tidak memiliki revelation atau the whole picture bahwa Tuhan akan ganti. Tapi itu perkataan karena Abraham mengenal secara personal. Sama halnya ketika Kejadian pasal 12. Abraham tahu sama teman, keluar dari sanak familimu ke tempat yang dia juga nggak tahu kemana Pak. Dia nggak dikasih tahu ke ini atau kemana. Dia cuma disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ke negeri mana? Negeri yang akan kutunjukkan nanti. Dan Alkitab mencatat keesokan harinya dia langsung. Kenapa? Kenapa kok dia bisa nekat? Nggak jelas, tapi dia ini karena saya percaya satu Pak, hubungan. Nah sama yang balik lagi seperti yang saya bilang tadi. Kalau papa kita ngomong, nah minggu depan papa beliin sepeda. Sepedanya belum nyampe, dia pasti ngomong ke teman-temannya, ke depan punya sepeda, sepedaku ini bla bla. Padahal bapaknya belum beli Pak. Kenapa? Karena dia percaya. Kenapa dia percaya? Walaupun sepedanya belum ada, karena hubungan tadi Pak. Nah saya percaya ini yang harus Anda dan saya lakukan, bangun terus hubungan. Karena saya percaya ketika kita mengenal Allah kita, makanya kita harus kenal dia dengan benar. Bahwa dia itu, nah gimana cara kenalnya? Hubungan. Nah detik waktu kita punya hubungan, kita kenal dia, kita punya hubungan yang baik, maka saya percaya kita pasti akan percaya. Kalau dia suka ke kanan, kita ke kanan, walaupun kita nggak tahu ada apa di kanan. Nah satu lagi ya, ini seringkali kita salah paham. Salah pahamnya gini, seringkali waktu kita berpikir bahwa jalan Tuhan itu selalu jalan tol, nah itu salah. Jalan Tuhan nggak semuanya jalan tol. Kadang-kadang jalan Tuhan malah penderitaan, jalan Tuhan suffering. Kenapa kok Tuhan izinkan? Tujuannya satu, membentuk keturunan dan sebagainya. Nah, makanya yang pertama menurut saya adalah yang paling penting adalah hubungan dulu. Ketika kita punya hubungan, maka otomatis trust itu akan muncul. Kita percaya karena saya tahu kepada siapa saya sembah, saya tahu kepada siapa saya memberi janji. Jadi kita itu. Nah yang kedua ya firman Tuhan tetap ngomong Pak, ya iman Pak. Nah iman itu adalah sesuatu yang kita percaya tapi kita nggak lihat. Sekali lagi yang pertama hubungan, yang kedua iman. Bahkan dikatakan di Alkitab, kamu melihat dan kamu jadi percaya.
Tetapi berbahagialah orang yang nggak melihat namun percaya. Nah, yang penting percayanya ini juga nggak boleh ngawur. Ada basic Pak, ada dasar. Dasarnya yang penting satu, nggak lari dari konteks firman Tuhan. Kalau saya percaya sama Pak, apapun baik nubuatan, baik sampaikan khotbah, apa semua pun, semua back to the basic. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau sesuai ya berarti itu Tuhan. Karena ingat Tuhan juga bicara melalui firman-Nya, melalui firman, melalui nubuatan, melalui mimpi. Kita juga harus percaya Pak, Tuhan bisa melalui mimpi. Ada banyak orang ngomong sama saya gini, Mas Robert, aku mimpi gini, mana bisa itu tentu Tuhan, mimpi kadang-kadang salah. Lihat dia, Tuhan atau Yusuf tidak boleh memberikan Maria dari mimpi. Dan Tuhan bicara yang satu dengan mimpi. Dan ada begitu banyak juga dikasih. Dan Amsal mengatakan di Mazmur juga bahwa Tuhan berbicara melalui banyak hal, salah satunya mimpi. Nah, jadi saudara jangan batasi Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti bicara kepada saya. Jadi mungkin itu Pak. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, Pak, ada yang mau tanya, bagaimana membedakan itu janji Tuhan atau keinginan daging kita sendiri, Pak? Thank you. Ya, nah memang mimpi dari Tuhan sama ambisi atau keinginan kita bedanya tipis, bedanya selebar. Ya susah membedakan ya. Kadang-kadang orang berkata, ini mimpi Tuhan, ini visi Tuhan, tapi ternyata itu ambisi. Nah, sama halnya seringkali, maaf ya, saya tidak menghakimi. Saya nggak tahu apakah di sini yang join sini ada hamba Tuhan, pendeta yang mengembalakan atau semuanya. Tapi ambil contoh ini supaya kita benar-benar hati-hati. Seringkali para pemimpin suka ngomong gini, Tuhan kasih saya visi. Visinya kalian tuh harus mendukung visi saya, harus menopang visi saya, harus melakukan ini dan bla 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 apapun itu. Nah, seringkali saya secara personal saya tidak menghakimi siapapun, tapi ada seorang yang bertanya sama saya, Pastor Robert, apa mimpi kamu buat gereja misalnya waktu. Lalu singkat cerita mereka mulai cerita, konseling, ngobrol banyak hal, dan salah satunya adalah para pemimpin. Mereka sering berkata bahwa begitu mudah orang ngomong, ini visi dari Tuhan, ini visi dari Tuhan. Nah sementara tanda kutip ya nyusahin banyak orang lah dan sebagainya lah. Nah memang ini beda-beda tipis. Yang tahu sebenarnya satu, kalau saya berkata, orang yang ngomong itu sendiri dia pasti tahu sebenarnya apakah ini Tuhan atau ambisi. Sebenarnya yang tahu cuman mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin bisa membedakan. Yang pertama, apakah sesuai dengan Tuhan. Yang kedua, ya kita waktu mendengarkannya pilih atau enggak, percaya semua yang dari Tuhan pasti akan shalom, damai sejahtera, walaupun berat, walaupun yang dia ngomongnya adalah mimpi sangat besar yang membuat orang bisa berkorban banyak dan semuanya, tapi saya percaya pasti ada damai, ada shalom, ada sukacita. Lalu yang berikutnya yang paling penting yang harus Anda dan saya itu boleh diuji. Dan yang jelas kalau visi itu dari Tuhan, pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan dan pasti semua akan mengalami kemajuan dari Tuhan dan semua sama-sama akan mengalami hal yang baik pada Tuhan. Saya percaya Tuhan nggak pernah memberikan visi, memberikan mimpi, lalu menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, atau menghancurkan sebuah golongan dan semuanya. Yang jelas itu yang akan membuktikan kalau memang ini dari Tuhan, semuanya akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, mendatangkan shalom, mendatangkan kebaikan semua orang, bukan satu dua golongan semuanya. Karena saya percaya semua yang dari Tuhan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Saya pernah tanya sama orang-orang, Pastor, ada yang ngomong, kalian semua tuh harus dukung visinya saya, karena ini dari Tuhan. Saya bilang, keberatan. Tapi kalau saya secara pribadi ngomong sama pemimpin-pemimpin anak rohani saya, tugas saya sebagai gembala justru membantu jemaat untuk menemukan visi Tuhan, menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, menolong mereka bagaimana mencapai tujuan itu.
bukan paksa mereka untuk menopang visinya kita. Walaupun kita sebagai gembala pasti Tuhan kasih visi untuk membantu, untuk membangun dan sebagainya. Tapi saya percaya di atas kepentingan pribadi, kepentingan Tuhan itu, kepentingan golongan, kepentingan kebersamaan penting sekali. Kita harus jaga, dan itu menjadi menurut saya salah satu ciri bahwa itu dari Tuhan, bukan egois, bukan untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk nama baik kita, bukan untuk popularitas. Percaya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan akan dimuliakan. Jadi kayak gitu Bu, kira-kira. Menyambung sedikit dari pertanyaan tadi, Pastor, ini ada yang tanya, gimana membedakan mimpi yang dari Tuhan atau bukan? Atau nubuat yang dari Tuhan atau bukan, Pastor? Ya, kalau Tuhan punya mimpi atau nubuat, pasti akan terjadi, Bu. Jadi ada orang yang kata gini, ini ada nubuatan dari Tuhan. Saya percaya nubuatan Tuhan pasti terjadi, karena according His word, ya kan seringkali orang kadang-kadang beberapa orang nih ngomong gini, aku nih dapat mimpi, dapat nubuatan dari Tuhan. Tapi ya salah satu pembuktiannya kalau Alkitab mencatat, bagi Alkitab, kalau seseorang ngomong nabi Tuhan, jadi apa yang dia ngomong terjadi. Itu salah satu bukti yang konkret. Jadi kalau ada nubuatan tapi tidak terjadi, tanda tanya apakah dia salah dengar atau Tuhan yang salah itu. Tapi yang jelas saya percaya buatan Tuhan dari Tuhan benar pasti jadi. Nah, saya mau sebutin ya, ada seorang yang sangat saya respect dalam hidup saya. Ya, salah satunya my mom lah. Salah satu, dia bukan pendeta, bukan hamba, tapi semua yang Tuhan ngomong sama dia, 99% semuanya sudah terjadi. And I believe itu adalah nabi. Kenapa? Karena saya percaya nubuatan ya harus terjadi, bukan maaf ya, setelah terjadi baru ngomong, oh ya Tuhan juga bicara sama aku kayak gitu. Ya itu semua orang bicara. Jadi Nabi dalam menyampaikan sesuatu yang tentang future, bukan tentang masa lalu. Kalau dia ngomong, oh masa lalu, masa lalu, masa lalu. Yang saya tahu bahwa Tuhan always speak about future, masa depan, nubuat, janji. Dan dari Tuhan pasti jadi, karena Tuhan nggak pernah bohong. Yang seperti saya bilang, yang nggak pernah berdusta. Jadi apa yang ngomong pasti jadi. Itu salah satu membedakan secara konkret apakah ini Tuhan atau bukan. Jadi lihat aja nanti by the process, by the time, nanti apakah benar atau enggak. Kalau benar ya memang punya jabatan. Tapi kalau nubuatan tidak pernah terjadi, ya itu nubuatan namanya, bukan nubuatan. Tapi kalau nubuatan pasti terjadi. Itu Bu. Ya. Ini ada pertanyaan, bukankah Yesus sudah menebus kita di kayu salib? Bapa tidak mengizinkan segala penderitaan, kesengsaraan, walaupun untuk mendidik kita dan membangun kita atau membentuk ketekunan kita. Karena Bapa sangat baik dan seperti kita sebagai Bapak dunia tidak akan memberikan penderitaan dan kesengsaraan kepada anak kita untuk mengajarnya. Bukan, terima kasih Pak. Ya benar, Tuhan baik. Kita harus mengenal Tuhan komplit, jangan cuma bagian tertentu bahwa Tuhan baik ya. Menurut saya Tuhan memang sudah menanggung semua dosa, menanggung semua penderitaan sehingga kita nggak ngalamin. Tapi ada ayat, bukan perjanjian lama loh, perjanjian baru yang mengajarkan seperti itu. Bahkan beberapa ayat justru kalau saya menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita harus persenjatai kita dengan pikiran yang demikian, bahwa proses penderitaan membentuk ketekunan ada banyak ayat. Salah satu kasih Filipi 3:10 dikatakan yang mendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebenarannya dan persekutuan dalam penderitaan. Garis bawah, persekutuan dalam penderitaan. Artinya Tuhan mau kita bersekutu dalam penderitaan, bukan cuma mengenal Dia kuasanya. Ada banyak orang Kristen, makanya kenapa begitu kena proses, begitu kena penderitaan, langsung komplain, langsung marah, kecewa.
karena mereka tidak mempersenjatai diri mereka seperti itu. Saudara tahu apa bedanya zaman Kisah Rasul dengan gereja sekarang? Zaman gereja Kisah Rasul, the teaching of the apostle, baca Kisah Rasul 2 ayat 41, 42 sampai 47, bagaimana mereka diberkati, disukai orang, disukai manusia, banyak mujizat. Salah satu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Tahu pengajaran berbeda, pengajaran Rasul adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah sekarang boro-boro aja takut dan sebagainya. Nah boro-boro berita kena dikit bisnis bangkrut dikit langsung sama Tuhan. Karena dengan Ayub dalam satu hari bangkrut, dalam satu anak yang mati, semuanya kena kutuk, dan orang akan berkata, bukankah dia saleh, kenapa masalah? Tapi lihat Ayub 42 ayat yang kelima berkata, dahulu dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku melihat Engkau. Ternyata dalam mengalami proses, Ayub mengenal itu. Mengenal bukan cuma kuasa kebangkitan, tapi mengenal dia persekutuan penderitaan. Ingat, Filipi juga ngajari kita, Tuhan menginginkan bersekutu dengan penderitaan. Why? Bukankah Tuhan baik? Bapak kita baik? Ingat, persekutuan dalam penderitaan, dalam Filipi 3 ngomong, menjadikan kita serupa segambar dengan Kristus. Jadi kalau orang jadi serupa dengan Kristus, bukan cuma doa. Kamu harus mengalami apa itu dikhianati orang, apa itu dibenci, apa itu difitnah, apa itu segala macam, dan Anda akan kamu nggak akan belajar pengampunan. Apa itu pengampunan? Mengasihi orang, mengasihi musuh. Kalau kamu nggak dimusuh orang, dan kamu nggak dikucilkan orang, kamu nggak disakiti orang, kamu nggak dikhianati orang, kamu nggak akan ngerti apa itu pengampunan. Believe. Karena Tuhan mengendaki, justru kalau saya mau encourage Anda yang ada, Anda mempersenjatai dengan seperti itu semua. Bahwa bagiku Kristus, mati keuntungan, semua mempersenjatakan seperti itu. Kita harus bersekutu dalam penderitaan, bukan membuat kita mati. Ingat, ada satu kalimat nih saya kasih, dengar ya. What doesn't kill you will make you strong. Dengar ya. Apapun yang nggak membunuh kamu, proses pemberitaan, what doesn't kill you, that will make you stronger, akan membuat kamu jadi kuat. Jadi proses penderitaan, termasuk emas, kalau Anda dibakar, dimurnikan, akan punya value, lebih valuable. Hidup Anda akan ngerti. Kamu percayalah, kamu nggak akan belajar apa itu kasih, apa itu kesabaran, kalau kamu nggak dijengkeli orang. Disitulah kamu belajar semuanya. Jadi ingat, Alkitab berkata, persekutuan dalam penderitaannya, di mana kamu akan menjadi serupa dengan gambaran anak. Saya berdoa supaya setiap Anda, ingat loh, 1 Petrus juga ngomong, bagaimana penderitaan yang begitu banyak, lalu setelah itu kemuliaan. Ingat ya, no sacrifice, no glory. Dengar ya, tidak ada mau mezbahnya sebagus apapun, tidak ada korban yang diletakkan di atas mezbah, itu nggak ada artinya sekarang. Dan percayalah, hidup kita itu as a living sacrifice. Jadi percayalah, sebagus mezbah yang kita bangun, kita harus menaruh korban. Korban itu adalah hidup kita sendiri as a living sacrifice. Dan pasti kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. God bless you. Jadi kurang pas kalau kita ngomong kita nggak boleh ngalami proses. Justru semakin diproses, semakin kinclong hidup kita. Dan akan jadi berkat. Amin. Oke, Ibu Teresia mau tanya? Bisa saya unmute? Shalom, Pastor. Ya, shalom. Sebenarnya tadi pastornya sudah jawab sih, Ci, tapi ya nggak apa-apa tanya lagi ya. Kalau misalnya Pastor ketika ada orang yang mengalami penderitaan, lalu responnya nggak malah mengambil itu sebagai kesempatan untuk jadi lebih baik, tambah memakai itu untuk lebih kayak menghujat Tuhan, kecewa sama Tuhan, nyalakan Tuhan, bahkan menyanyiakan kehidupan sendiri. Itu kita bisa kasih mereka nasihat seperti apa ya, Pastor, untuk membangun mereka gitu, Pastor? Ya, yang pertama doain, Bu, karena susah. Hidup dengan orang yang pahit, kepahitan susah. Karena sekali lagi ya, ketika orang sudah kecewa
kecewa, marah. Apalagi seperti khotbah tadi, waiting on God promises, itu nggak mudah. Kita mana mungkin gampang. Abraham 25 tahun, dia dikasih perjanjian demi perjanjian, sampai akhirnya dibilang namamu ganti Abram. Dari Abram jadi Abraham. Abraham itu artinya bapak banyak anak. Can you imagine kamu ketemu tetangga nanya, namamu siapa? Bapak banyak anak. Anakmu berapa? Nggak ada. Itu memalukan buat dia. Dan dia harus diolok-olok orang. Sama kayak Nuh. Ketika Tuhan ngomong bangun Batra, kurang lebih hampir 100 tahun. Dia diejek, Allah. Dari zaman dulu saya belum menikah sampai anak saya sudah gede. Katanya Tuhan Yesus datang, sampai sekarang nggak datang-datang. Nggak gampang. Kita akan diolok, kita ini. Nah, beberapa orang masih tetap bertahan. Nah, beberapa orang yang jadi pahit. Nah, itu berat. Yang pertama sih kita mendoakan. Apalagi ada orang nih, dapat nubuatan, dapat janji Tuhan, dapat mimpi, dapat apapun. Tapi dia menunggu malah yang terjadi sebaliknya. Itu menyakitkan buat dia. Nah, kalau dia sudah pahit, berat. Apalagi kalau orang sudah menikmati karunia roh, lalu tiba-tiba menyangkal atau menikmati banyak sekali hal-hal yang baik, ya tetap masih bisa selamat, tetap masih bisa bertobat. Cuman ya satu yang kita lakukan adalah berdoa buat mereka. Yang kedua ya tetap nasihati dengan kasih, dengan ingetin. Saya sih berharap ketika mereka berkhotbah, mereka ingat, oh iya ya, Abraham aja 25 tahun, Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun. Daud ketika diurapi jadi raja, dia nggak langsung jadi raja, dia harus dikejar-kejar Saul dan sebagainya. Padahal sudah diurapi. Lalu ada begitu banyak orang yang sudah dapatkan janji Tuhan, tapi dalam penantian ya nggak semudah itu. Ada yang tetap setia, ada yang mundur, ada yang ninggali, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang kepahitan, dan tidak percaya. Dan ingat ya, lebih baik kita tinggal, istilahnya gini loh, Alkitab nganjuri kita kalau orang sudah bebal, kita nasihati, malah kita kena marah sama dia. Jadi memang lebih baik berdoa buat mereka. Berdoa dan dengan kasih lah. Saya percaya istilah peribahasa orang, tidak ada yang nggak dapat kalau ditetes air terus, butuh waktu, butuh kesabaran, tetap nasihati, doain, dan ingatin lagi, nasihatin lagi, ingatin lagi. Nah, ini ada teman saya nggak usah sebutin, dia doa buat suaminya terus, WA saya, chatting, Facebook, ngomong terus. Saya cuma ngomong sabar, sabar. Kadang-kadang suaminya ikut dengerin khotbah saya, lalu habis itu nggak ikut. Lalu suaminya marah sama Tuhan, kok janjinya nggak jadi, segala macam. Saya bilang, ya tetap sabar, nggak mudah. Ya ini ingat khotbah tadi, waiting on God. Poin yang kedua, sabar. Dan sabar itu ability to wait delay. Jadi itu yang nggak mudah. Tapi ya tetap aja masih bisa, Bu. Didoakan, Ibu Teresia doain terus dan ngomonglah dengan kasih. Pasti bisa. Cuman kalau begitu Ibu ngomong, Ibu diomelin, ya tetap mengucap syukur, terima. Jangan putus asa. Gitu. Ya, tetap ada resiko. Iya. Ini ada pertanyaan lain, Pastor. Kalau visi dari Tuhan, apakah mesti sukses dan tidak banyak tantangan? Nah, ini yang saya tidak ngomong ini menjadi sebuah teori, ya kan? Tidak menjadi sebuah doktrin ataupun sebuah patokan. Tapi kalau saya secara pribadi, ini my experience with God, tidak selalu. Kadang-kadang Tuhan izinkan tanda kutip ya kegagalan dalam hidup kita. Contoh, Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Dalam pikiran kita, kalau dari Tuhan pasti berhasil. Kalau dari Tuhan pasti sukses. Akhirnya kita udah ekspektasinya beda. Dan akhirnya kita kecewa ketika apa yang kita expect nggak sesuai dengan apa yang kita alami. Tapi di Alkitab ada nggak contohnya? Ada. Kalau Anda tahu ketika bangsa Israel memerangi Bani Benyamin, tiba-tiba mereka berdoa sama Tuhan, tanya, Tuhan, kami nyerang mereka atau enggak? Serang, aku kasih kemenangan. Tiba-tiba sekian puluh ribu mati. Dan mereka akhirnya naik, mereka nangis-nangis. Mereka doa lagi, Tuhan maju atau enggak? Tuhan bicara loh. Maju, aku kasih kemenangan. 22 ribu orang mati. Mereka nangis lagi. Nah dalam pikiran kita, kok kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan yang suruh, kok kalah mereka? Kok gagal?
Nah sebenarnya perspektif Anda mesti change. Karena seringkali Tuhan bukan ngasih kita kegagalan, Dia sedang mendidik kita, Dia sedang melatih kita. Kita harus mengubah perspektif kita. Jangan melihat dari perspektif manusia, bahwa kalau Tuhan yang suruh, cuan. Begitu gocuan, oh berarti kita salah dengar. Saudara, buat saya, Anda nggak ngalami sih, saya ngalami. Beberapa tahun lalu Tuhan ngomong jelas sama mama saya, aku kasih kamu hotel, hotelnya ini. Hotel itu dari sebuah diskotik yang akhirnya kita take over. Lalu kita take over, ini kisah nyata Bu, saya kasih testimoni ini real. Lalu kita ambil semuanya, kita berkorban banyak sekali, and then habis itu kita setiap bulannya minus kita. Kita kelola itu ada hotel, ada restoran Jepang, ada restoran Korea, macam-macam pokoknya terkena di hebola. Wow, banyak orang diberkati. Kalau kita merasa, tapi mereka nggak tahu bahwa proyek ini adalah proyek ketaatan. Dan tiba-tiba sudah sekian lama Tuhan ngomong sama mama saya directly, dia bilang cukup sudah, kalian menang, kalian lulus ujian. Jadi gimana? Tutup. Kita bisa emosi loh, saya bisa marah, Tuhan, saya udah invest banyak sekali loh. Saya sudah curahkan semua yang kita punya. Tapi di situ nggak mudah sih. Saya nggak langsung move on. Saya stres, saya mikir segala macam. Saya bilang, Tuhan, kok dari Tuhan kayak gini? Tapi aku percaya mamaku, karena seperti yang saya bilang, kalau dia dengar 10, Tuhan ngomong tentang ini, 9 jadi, 1 yang nggak jadi. Tapi nggak sih, jadi semua. Nah saya ngomong, Tuhan, maupun baik maupun buruk, kami akan mendengarkan Tuhan. Nah seringkali manusia cuma mau terima yang baik. Seperti Ayub, waktu istrinya ngomong dia gitu, dia marah. Apakah kamu seperti perempuan gila yang cuma mau terima yang baik dari Tuhan tapi yang nggak buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah sampai akhirnya 1 tahun pandemik, itu bulan Desember, lalu Januari saya pulangin, itu hotel semuanya kita selesai, Februari pandemik jadi. Anda bisa bayangi kalau waktu itu saya nggak lepas hotel, berapa kerugian saya tahun ini, saudara. Habis semua. Anda bisa bayangi restoran Korea, restoran semuanya. Tapi partner nggak bisa terima. Ya nggak apa-apa, mereka marah sama kita. It's okay, mau ngomong apa? Tapi saudara, kalau waktu itu saya nggak ambil keputusan Januari cut off, selesai semuanya, saya tutup. Anda bisa bayangin 2020 pandemik terjadi, kita ruginya berapa banyak, berapa ratus karyawan yang harus kita gaji tiap bulan. Nah, waktu saya tutup, saya rugi. Tapi habis itu 1 tahun ini, semua restoran komplain, hotel komplain, saya tidur nyenyak. Saya bisa siapin khotbah, saya bisa buat program, saya bisa nulis buku, saya enjoy. Tapi bisa bayangin kalau waktu itu saya nggak nurut, dengerin mama saya, wah kita mengalami 1 tahun pandemik, rugi total, habis kita. Mungkin nggak ada sisa. Sekarang ya masih ada sisa untuk kita memberkati rumah Tuhan, memberkati hamba Tuhan, memberkati keluarga kita sendiri, untuk kita survive selama pandemik, yang dimana kita nggak keluar kemana-mana, tapi kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah jadi ini pengalaman pribadi saya, Bu. Jadi nggak selalu. Tapi jangan jadikan ini patokan ya. Semoga tidak banyak seperti Ayub, seperti saya, seperti semua. Anda mungkin berhasil semua, saya doain amin gitu. Tapi nggak selalu, nggak selalu. Tapi percayalah, kemuliaan yang kami alami akan lebih dahsyat lagi. Saya anggap itu bukan kerugian, tapi itu taburan dan akan menghasilkan. Kenapa? Perspektif saya berubah. Perspektif saya berubah total. Saya makin matang, saya makin dewasa, saya makin kenal Tuhan. Oh iya ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang penting satu, Tuhan. The real happiness is not money, but the real happiness is you. Pokoknya selama engkau nyata dalam keluarga kami, engkau terus ada, aku nggak masalah. Kehilangan. Saya mengalami kerugian yang sangat banyak, Bu, di tahun 2020. Sangat banyak. Sangat banyak sekali. Hitungannya puluhan M. Tapi saya nggak masalah. Saya ngomong, Tuhan, Engkau yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mama saya ngalami kerugian, saya ngalami kerugian. Ya ada orang yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima, ada yang komplain, ada yang marah kami. Katanya aku ikut kalian, percaya Tuhan, tapi hasilnya gitu. Kita mau what I can do. Tapi saudara, beberapa orang yang nangkep, termasuk owner-owner lain yang punya hotel, dia bilang, wah Pastor Robert, oke.
Kalau you nggak tutup, waduh 1 tahun ini lu bangkrut tambah. Iya saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan. Mereka bisa melihat perspektif. Orang yang nggak bisa lihat dia nggak tahu. Tapi yang owner-owner hotel dia tahu, nangis semua 1 tahun. Kalau you punya kenalan hotel, tanya aja selama pandemi pertama, nangis mereka saudara, nangis. Nah, syukur untuk itu. Nah, jadi itu pengalaman dari saya. Jangan selalu menilai karena pikiran Tuhan, pikiran Tuhan bedanya langit tidak sama. Kita pikir karena Tuhan, kadang-kadang Tuhan bukan mau mengubah orang lain, tapi mengubah diri kita dulu, mengubah perspektif kita, mengubah iman kita. Tapi percayalah, hari ini ya, saya punya iman jauh lebih kuat daripada 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Because God stretching my faith, my perspective change. Semuanya berubah. Hari ini ya, saya nggak lagi ngimpiin ambisius, harus punya ini. Saya cuma ngomong, Tuhan, kalau aku hari ini buka mata, masih bernapas, tidak batuk, tidak pilek, sehat, itu anugerah. Dan saya mengucap syukur banget sekarang jauh dari dulu. Dulu ada rasa kurang puas buat ini, apalagi yang saya mau buat. Dan Tuhan mau my mindset. Jadi itu hal yang baik. Itu Roma 8:2. Allah turut bekerja. Amin. Ya, jadi seperti ceritanya Yusuf juga ya, Pastor ya. Saya juga ngalami kok, Pastor. Jadi saya juga bisa rasakan. Jadi yang saya alami itu sebenarnya untuk membentuk karakter yang saya tahu. Ya, selama kita diizinkan untuk jatuh, diinjak-injak itu untuk membuat kita kesombongan kita habis supaya kita tidak ada ego lagi. Betul. Ya. Betul, itu yang Tuhan lagi mau untuk membentuk manusia ilahi dalam kita. Kadang-kadang kan ada ambisi, masih ada ini, masih ada kesombongan, masih ada semua. Ya, betul. Itu yang dikikis sama melalui proses, melalui penderitaan, melalui semuanya. Nah, kayak berlian, makin banyak cuttingnya semakin valuable, makin mahal. Nah, saya lagi di cutting sama Tuhan. Jadi 1 tahun ini saya cuma doa, nulis buku, belajar dan semuanya. Jadi banyak hal yang, dan saya nggak keluar kemana-mana, banyak yang ngundang suruh khotbah offline. Saya bilang nggak, selama ini 1 tahun ini saya benar-benar, saya diajak orang, sampai kapan mau jaga kanan, penakut sekali kamu, nggak punya iman. I don't care. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Karena hidup saya tidak tergantung dan pendapat orang tentang saya, tapi hidup saya tergantung apa kata Tuhan tentang saya. That's it. Ya, betul, Pastor. Jadi saya bayangkan kalau misalkan Yusuf waktu itu tidak mengalami proses, mungkin langsung dapat mimpi, langsung diangkat, mungkin karakternya beda setelah dengan mengalami proses. Makanya waktu dia mengalami proses, dia bilang, engkau merekatkan yang jahat, tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Dia jadi makin rendah hati. Padahal ibu tahu nggak, menurut saya ya, Yusuf tuh ada ngerjain kakak-kakaknya dikit loh. Iya. Serius. Kenapa? Karena dia ngomong, dia suruh Benyamin ke sini, lalu dia ngomong, kamu pulang dulu ini semuanya. Dia ngerjain loh. Tapi akhirnya sampai 1 titik dia nangis. Waktu dia masuk dalam, dia nangis, dia sadar. Dia mau, Tuhan ke aku, mereka yang jahat, tapi Tuhan mengubah kebaikan. Jadi memang kalau kita terlalu mudah mendapatkan mimpi, kita pasti sombong jadi. Jangan kita, Bu, malaikat aja yang di sorga yang sudah mimpin penyembahan, mimpin sepertiga pasukan malaikat bisa jadi sombong. Apalagi kita gitu. Kalau nggak hati-hati mah sombong juga. Iya, betul. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Pak Eko atau Agwang? Nggak ada yang mau tanya lagi ya? Yang terakhir Pak, saya mau tanya, ya yang seperti contoh tadi yang perenang itu ya, Pastor. Ya. Seringkali memang kita tuh nggak pernah bisa melihat apa yang di depan, jauh di depan. Jadi ini kita sudah mendekati atau kita sudah salah arah, tambah menjauhi janji Tuhan gitu. Gimana taunya, Pastor? Ya itu yang saya bilang, kita harus mempercayakan hidup kita dekat Tuhan, Sang Maestro. Nah kenapa? Logiknya gini, dia itu Alfa dan Omega.
Nah, makanya kita itu harus masuk dalam pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita kenal Tuhan, misalnya contoh, ibu punya anak. Kalau ibu ngajak anak ibu ke tempat sesuatu, anak ibu nggak perlu tanya, oh ini bagus nggak mama? Karena dia tahu mamanya pasti kasih tempat yang terbaik buat dia. Nah seringkali kita ngakunya anak Tuhan, tapi kita nggak percaya Bapak kita. Kita nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita harus percaya dia Bapak yang baik, dia nggak pernah merancangkan yang jahat. Yeremia 29 jelas sekali, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Nah seringkali kita nggak percaya, kita curigaisme, curiga Tuhan, Tuhan ini jangan-jangan bawa kita ke sini. Percayalah, di end of the day, separah-parahnya Ayub alami. Coba lihat akhir hidup Ayub, dan lihat setelah dia menang. Tidak sebanding, tadi saya baca chat, penderitaan yang kita alami nggak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan alami. Itu benar. Nah, kenapa kita perlu pengenalan Tuhan dengan benar? Karena kalau kita kenal dia itu Alfa Omega. Tahu Alfa Omega artinya apa? Yang awal dan yang akhir. Gak ada manusia yang akan tahu akhir dari hidup kita, masa depan kita, pelayanan kita. Nah kita harus percaya kepada orang yang tahu. Misalnya contoh, saya mau jalan dari sini ke Jakarta. Saya harus berjalan dengan orang yang udah pernah naik mobil ke Jakarta, baru nyampe. Kalau enggak nyampe. Dan Tuhan berkata, I'm the way, the truth, and the life. Nah kalau Anda mau mengalami kehidupan, mengalami kebenaran, masuk dalam kebenaran, ikuti dia karena dia adalah jalan. Dan percaya sama dia. Jangan komplain, ikutin. Nah, sama contoh misalnya saya, waktu saya ngalami gitu sama mama saya bilang Tuhan, aku percaya di balik semua itu ada kemuliaan. I believe you. Anak nggak komplain, aku ikuti kamu. Kamu mau apa lagi Tuhan, aku ikut. Kamu ngomong apapun aku ikut. Walaupun nggak masuk akal. Dan seringkali kami ngalami yang nggak masuk akal. Ibu bayangi ketika kami udah ngalami kerugian yang sangat banyak. Kami harus hidup dari tabungan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, nah berbuat baik. Oke Tuhan, kita berbuat baik, kita ambil tabungan, kita nabur. Lalu Tuhan ngomong lagi, nah aku mau kamu perhatikan hamba-hamba hati mereka. Saya bilang, aku perhatikan mereka hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan, siapa yang perhatiin? Nah ini masa pandemik, saya ngomong gitu. Tapi saya mau oke Tuhan, aku nurut. Loh, saya ngomong apa adanya, Bu. Kita nggak boleh. Lalu Tuhan bicara lagi, perhatiin hamba-hambaku, perhatiin mereka. Akhirnya saya dan mama saya, istri saya ngomong, oke kita ambil uang tabungan, kita berkati hamba Tuhan. Kita tepuni pendeta-pendeta, Bu. Gimana? Dia bilang, pastor, aku nggak tahu minggu depan makan apa. Oke, minta rekening, transfer. Telepon lagi, gimana kamu? Transfer. Dan itu Tuhan suruh beneran. Lalu akhirnya singkat cerita, selama 1 tahun sampai bulan Desember, kita nggak pernah nyangka dengan kondisi kita mengalami kerugian. Kita bisa berkati 1000 hamba Tuhan. Duit dari mana? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba teman saya dari luar negeri, dari mana, Pastor Robert, aku mau kirim uang ke kamu, terserah kamu mau buat apa. Saya bilang, saya berkati hamba Tuhan ya. Oh ya oke ya deh. Kayak gitu. Kita berkati ribuan hamba Tuhan sampai bulan Desember. Saya juga bingung, kok bisa ya sama-sama. Nah itu kenapa Alfa dan Omega. Kita tahu cuma 1 step, 2 step. Dia tahu sampai 18. Kalau kita pertanyakan hidup kita sama dia, ikuti yang dia mau. Simpel. Sebenarnya ikutan Bu ya, simpel. Kita cuman kayak orang ego, macam mata. Cuman kita pegang dia ke kanan, kita kanan, kiri-kiri. Kalau ibu lakukan itu aja, pasti nyampe. Pasti nyampe tujuan. Dan pasti, kita nggak perlu lihat. Kayak perenang tadi, kita nggak lihat, dia cuma tahu satu. Di balik kabut ada daratan. Sejauh apapun dia berenang, nggak nyampe-nyampe, pasti suatu hari nyampe. Udahlah, pokoknya jalan aja sama Tuhan. Ikut Tuhan itu simple. Apa yang kamu dengar, lakukan. Apa yang kamu dengar, lakukan. Udah itu aja. Gak usah terlalu banyak mikir, tapi aku nggak lihat, tapi aku nggak rasain. Ikut Tuhan, bukan pakai perasaan, bukan pakai penglihatan, tapi pakai iman. Dan iman itu sesuatu yang kita percaya, kita harapkan, tapi kita nggak lihat. Makanya Alkitab selalu ngomong, Yesus, berbahagialah kamu yang melihat, namun percaya. Percaya kenapa aku bisa percaya? Caranya karena aku bersih dan aku peduli. Karena aku kenal dia, aku percayakan hidupku sama. Aku gitu. Orang bilang jadi gimana gini-gini. Orang mau ngomong saya bangkrut, orang mau ngomong apa, saya nggak peduli. Pokoknya saya ikut Tuhan mati. Saya percaya sama dia. Ya. Konklusinya satu Bu, ingat,
semua penderitaan apapun yang kita alami sangat worth it dibanding kemuliaan yang kita akan alami nanti. Amin. Ya. Ini saya mau tanya benar-benar yang terakhir, Pastor. Ini karena nggak ada yang nanya lagi. Jadi ini beberapa orang yang saya layani, bukan saya sih, tim kita layani ya. Ya mereka pernah cerita banyak dinubuatin, dapat nubuatan dari beberapa hamba Tuhan. Bahkan ya dalam negeri dan luar negeri lah. Tapi setelah dijalani sekian tahun belum ada digenapi gitu, dan mereka ya sempat kecewa dan marah sama Tuhan gitu, Pak Pastor. Salahnya di mana? Apakah dia yang kurang iman atau gimana? Karena yang dibilang di Lukas 18 ayat 8 kan kalau Tuhan datang apakah didapati iman di bumi? Apa keberkaitan seperti itu? Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu dini karena kita nggak tahu Tuhan membuatin mereka jangka waktunya berapa lama digenapi. Contoh, ketika Tuhan ngomong sama Abraham, kamu akan punya keturunan, keturunanmu seperti pasir di pantai, bintang di langit. 25 tahun kemudian baru genep, Bu. Jadi kalau saya ngomong hamba Tuhannya salah, saya dosa, saya menghakimi. Belum tentu. Kenapa? Kan kita nggak tahu, Tuhan nggak ngomong berapa lama. Kecuali Tuhan ngomong, kecuali hamba Tuhannya ngomong. Tahun depan kamu pasti akan dapat ini. Nah itu lain cerita, Bu. Tapi kan selama kita nggak tahu secara spesifik apakah hamba Tuhan yang nubuatin ini. Buat saya sih ya, saya nggak anti mau made in luar negeri, made in Indonesia. Kalau ada roh Tuhan pasti jadi. Jadi nggak jaminan juga harus made in luar negeri baru lebih top nubuatannya, nggak juga. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan bukan pendeta, tiba-tiba dia kenal Tuhan dengan dekat. Pendoa yang sungguh-sungguh Tuhan bisa pakai menubuatkan orang. Jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan secara, bukan saya diplomatis, tapi ya kita kan nggak tahu. Siapa contoh, Samuel datang kepada Daud, ngurapi dia jadi raja, nggak langsung jadi raja, Bu. Daud bisa kecewa, lah ngapain you panggil saya, ngurapi saya, tapi tetap saya bukan jadi raja, malah dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Nah jadi kita nggak tahu. Siapa yang salah? Apakah orang itu nggak punya iman? Belum tentu juga. Nah, paling suruh dia dengerin khotbah waiting on God promises, supaya dia sabar, supaya dia tekun. Itu aja. Kita belum tahu siapa yang salah. Karena pokoknya selama kamu hidup sungguh-sungguh benar sama Tuhan, sesuai firman, janjinya pasti ada tamu. Itu yang saya bisa pegang. Saya bisa jamin, saya bisa garanti. Selama kamu hidup benar, pasti janji Tuhan jadi. Berapa lama? Nggak tahu. Yang tahu cuma kamu sama Tuhan. Kecuali waktu di Kejadian pasal yang ke-17, 18, lalu ada malaikat datang, dia ngomong, tahun depan Sarah punya anak, dan itu terjadi. Nah, itu lain cerita, spesifik. Ya kan? Tapi selama nggak ngomong jangka waktu, ya kita nggak bisa menghakimi. Saya juga nggak berani menghakimi. Karena saya tahu mungkin memang benar hamba Tuhan itu ngomong. Tapi belum terjadi. Saya punya teman, ngomongin, kamu bakal punya anak. Maka dikasih tahu, anaknya cewek, anaknya cowok. Jemaat saya lah, pemusik saya, dapat nubuatan. Anakmu cowok, nanti namanya Samuel. Begitu lahir, anaknya cewek. Kita bingung kan, kok cewek? Nubuatannya cowok, Samuel. Udah kan, abis itu dia ngomong nggak mau punya anak lagi. Ya udahlah, mungkin salah dengar, mungkin kan. Tiba-tiba sudah nggak mau punya anak lagi loh, tiba-tiba berapa tahun kemudian punya anak, anaknya laki-laki namanya Samuel. Mau ngomong apa? Makanya kita nggak bisa terlalu dini untuk menghakimi orang, nggak tahu. Tapi saya cuma kasih arahan supaya mereka ngerti. Bisa jadi ya pokoknya sabarlah, sabar, tekun. Ya, selama kita hidup sesuai firman, pasti semua janji Tuhan jadi dalam hidup kita. Saya juga. Ya. Ya mungkin memang nggak gampang Pak ya mempertahankan iman. Kadang kan dinubuatin sembuh, ternyata tambah parah gitu ya. Dan itu imannya kudu diperkuat gitu ya. Dan Ibu tahu nggak, yang paling susah bukan sakit. Ibu tahu nggak janji Tuhan yang paling lama yang kita dengar dari sekolah minggu apa dong? Tuhan Yesus datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Tapi kenapa you masih setia, masih melayani? Nah itulah iman. Itu yang lebih susah, Bu. Dari zaman saya kecil,
Kita semua kayak ditakut-takut ya sama pendeta. Tuhan Yesus mau datang. Saya nggak datang-datang. Dan makanya saya pasti semua kita ngalamin. Ya toh? Jadi memang menurut saya ya jalani aja lah itu. Ya percayalah. Banyak dari dulu orang ngomong, wah kita belum tentu bisa lewat tahun 2000. Wah kayaknya gini, ada hamba Tuhan dapat visi tahun 2000 blank, nggak ada. Tiba-tiba sekarang 2021 sudah Bu. Iya. Ya kan? Jadi itu memang waiting on God promises ya it's not easy. Nggak mudah. Betul. Dan kita nggak tahu pun ini pandemi sampai berapa tahun ya. Kita berharap jadi tahun 2021 sudah selesai. Orang bilang sama saya, pandemik mengerikan. Saya bilang ada yang lebih mengerikan, yaitu apa? Ketidakpastian. Dan itulah yang mematikan iman. Ibu tahu bahwa saya ngomong musuh menyerang dengan ketidakpastian. Iman itu bicara sesuatu yang pasti, tapi setan mengeluarkan sesuatu yang nggak pasti. Lawan iman. Supaya apa? Banyak orang Kristen imannya mati. Pandemi ini mengerikan loh Bu. Banyak orang Kristen tuh jadi lemah iman. Kenapa? Ibadah online nggak dapat sesuatu. Mereka bilang, padahal disinilah waktunya kita shifting. Bahwa gereja nggak pernah tutup. Yang tutup itu gedungnya. Gereja itu kamu. You are the church. Yes. Ada khotbah saya, be the church. Justru gereja harus shifting. Jangan lagi berpikir bahwa harus gini, harus gini. Ini waktunya beda. You must be the church. Gereja nggak pernah tutup. Walaupun pandemik, ingat tuh. Dia membangun gereja adalah Yesus. I will build my church. Jadi gereja nggak pernah tutup. Bahkan alam maut pun nggak bisa menyentuh. Itu gereja yang sebenarnya. Jadi nggak mungkin tutup. Karena the church is you and me. Nah kita kan nggak tutup. Hari ini kita gereja. Ini gereja loh Bu. Iya. Ini gereja ini. Ngumpul kita bicara firman. Iya, betul Pak. Jadi kalau nggak ada pandemi kita nggak ada, dan bulan ini kita umur setahun Pak. Saya kasih tahu ya, Persis setahun. pandemik ini ya jujur ya adalah opportunity untuk orang yang ngerti shifting dan ngerti musimnya Tuhan. Bu, saya nggak pernah terjadi dalam umur hidup saya. Saya khotbah jam 12.30 subuh, Bu. Yang ikut itu dari Belanda, dari UK, dari ini, dari mana semua Zoom Eropa. And then abis itu biasanya kalau saya mau ke Eropa, saya mesti beli tiket. Saya mesti ini dalam sekejap saya khotbah, selesai khotbah sampai jam 4 subuh mereka nanya kayak gini juga seru. Sampai jam 4 subuh saya keluar ada di Palembang lagi, siangnya saya khotbah tempat lain. Nggak pernah terjadi. Ini udah kayak Filipus Bu, translation pindah sana pindah sini nanti. Nah kayak hari ini ya, saya khotbah nih yang ada dari Jepang, ada dari Solo, ada dari yang saya kenal Brunei, ada dari Malaysia, ada dari mana-mana, mereka join sama-sama, mereka dengerin in one click Bu. Lalu nanti saya tutup, saya meeting lagi, saya ini lagi, itu nggak pernah terjadi di masa ini. Nah makanya perspektif harus berubah. Ini malah menurut saya opportunity to preach the gospel. Dalam sekejap kamu bisa khotbah di bangsa-bangsa tanpa harus beli tiket pesawat. Ya kan? Jadi penderitaan itu nggak sebanding dengan kemuliaan, tergantung perspektif kita.